ini kita berdoa terlebih dahulu. Mari pertanyaannya, tutup matanya dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to us. Now we are going to study. Please help us to understand the lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita masuk ke subtema keempat. Masih di buku tema 2 ya, tapi kita masuk ke subtema yang keempat. Hari ini kita belajar 3 pembelajaran, masing-masing 3 pembelajaran di buku cetak dan di buku LKS, tapi tidak banyak ya, tidak semuanya. Nanti kalau nggak salah di buku cetak itu hanya ada 2 pembelajaran ya. Jadi harap disimak dengan baik. Kenapa langsung 3 pembelajaran? Karena kita mau mengejar bahwasanya di semester ini banyak libur dan kita akan sulit sekali mendapatkan waktunya. Jadi karena semakin mepet ya, sebentar lagi mau ujian. Jadi kita harus kejar materi kita. Nah, nanti kita akan lanjutkan juga buku cetak kita yang tema 1 ya. Tapi setelah LKS ini selesai dan buku cetak tema 2-nya juga selesai. Oke? Kita masuk ke subtema yang keempat. Kita mulai dari buku LKS. Subtema keempat pada halaman 76. Perhatikan di halaman 76 itu ada subtemanya, yaitu judul besarnya apa di situ ya? Yaitu menyayangi hewan. Ya. Tuh, semuanya berarti dalam subtema keempat ke depan ini kita belajar tentang hewan. Tapi di sini kita dengan menyayangi hewan. Seperti apa menyayangi hewan itu? Yaitu dengan cara merawatnya. Ya, bagaimana merawatnya? Dengan cara kasih makanan, terus berikan minuman, berikan kandang, tempat tinggal, dirawat, disayang, ya. Pasti anak-anak juga punya peliharaan dan cara kita merawat hewan ini juga sudah pernah kita bahas. Nah, nanti kalau kalian anak-anak mau merawat hewan kucing, nah ini tuh lihat di halaman 76 ada cara merawat hewan ya. Tapi kita lewatkan saja karena sudah pernah dibahas. Tapi kalau kalian mau baca, boleh baca, apalagi yang punya peliharaan kucing ya. Kalau kalian sayang kucing kalian bisa juga tuh membaca itu untuk pengetahuan kalian. Nah, sekarang coba di pembelajaran yang pertama ini pada halaman 78, langsung ya ke halaman 78. Kalian hanya mengerjakan bagian survei karakter, di mana seperti biasa anak-anak memilih salah satu jawaban yang paling tepat. Ya, jangan lupa dibaca soal ceritanya dengan teliti ya, karena hanya 1 soal. Tapi kadang-kadang jawaban anak masih ada yang salah ya. Selanjutnya di soal hoax. Jadi ada 2 pekerjaan di pembelajaran pertama ya. Di depannya enggak, tapi survei karakter dan hoax. Dalam melakukan wawancara, ini soal hoax ya. Dengan peternak binatang, kita harus menyiapkan daftar pertanyaannya. Sebutkan salah satu pertanyaan yang akan kamu ajukan ketika akan mewawancarai peternak binatang. Yang masih ingat ya, wawancara kemarin adalah kegiatan, yaitu adanya pertanyaan yang kita siapkan, di mana pertanyaan itu adalah tujuannya untuk apa? Menggali informasi dari narasumber atau orang yang kita tanyai ya. Fungsinya adalah mendapatkan informasi ya. Biasanya itu beberapa pertanyaan itu disiapkan. Ada yang terstruktur, juga ada yang tidak terstruktur ya. Kalau terstruktur artinya dia tahu pertanyaan yang di awal itu yang seperti apa, di tengah itu seperti apa, dan yang terakhir harusnya apa, begitu ya. Tapi kalau tidak terstruktur, mungkin pertanyaannya disiapkan juga, namun dia tidak menyiapkan urutan-urutannya. Jadi dia semuanya dipertanyakan tanpa memperhatikan urutan. Namun fungsinya kedua wawancara ini sama-sama untuk mencari informasi ya. Kembali lagi ya. Di sini nih, kalian diminta hanya menyebutkan salah satu saja pertanyaan yang akan kamu ajukan ketika akan mewawancarai peternak binatang. Ingat yang kita wawancari, apa yang akan kita berikan pertanyaannya adalah kepada peternak binatang. Jadi ini kan hanya salah satu ya, diminta sebutkan salah satu saja pertanyaannya. Anak-anak untuk yang soal hoax ini tidak perlu di kertas, nggak apa-apa. Tulis saja di bagian bawah yang bagian putih itu, nggak apa-apa. Karena hanya satu pertanyaan yang diminta ya. Oke, nah itu untuk pembelajaran pertama. Dan sekarang kita lanjut ke pembelajaran kedua. Coba langsung ke halaman 79. Coba perhatikan itu ada gambar. Kalau di sini dibilang biskuit ya, biskuit. Sama halnya dengan pizza, tapi nanti kita bahas. Perhatikan dulu penjelasan berikut ini. Untuk gambar yang pertama, perhatikan buku kalian. Satu biskuit dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/2. Ingat ya, bagian atas adalah pembilang, bagian bawah adalah penyebut. Dibaca 1/2. Kemudian selanjutnya
Satu biskuit dipotong menjadi 3 bagian sama besar dinyatakan dalam lambang pecahan biasa, yaitu 1/3. Dibaca, nah ini bacaannya 1/3. Dan yang terakhir, satu biskuit itu dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Tuh, dibagi 4 ya. Biskuitnya dibagi 4, dinyatakan dalam lambang pecahan biasa, yaitu 1/4. Nah, dalam tulisannya dibaca 1/4. Atau misalnya contoh lagi yang misalnya ada pizza yang tadi Miss bilang, ini ada satu bulatan pizza. Ya, ini satu bulatan pizza utuh. Kemudian ini punya kalian ya. Kalian mau membagikannya kepada adik kalian misalnya. Oke. Untuk adik berarti setengah-setengah ya. Ini untuk adik, ini untuk kakak misalnya. Boleh diwarnain? Boleh. Misalnya kita warnain kuning. Ya, ini nggak usah misalnya. Soalnya pertanyaannya, berapakah pecahan untuk menyatakan pizza dari si adik? Ini udah dibagi sama rata ya. Berarti adik mendapatkan 1 bagian dari 2 bagian yang sudah dibagi. Gitu ya. Jadi kayak gini nih, dibagi 2. 1/2 ya. Oke? Paham ya? Jadi misalnya ada roti lagi, misalnya dibagi 4 ini. Misalnya ini yang diarsir atau ini punya adik gitu ya. Nah, pertanyaannya berapa roti atau kue atau pizza dalam bentuk pecahan? Kalau kita lihat gambar ini berapa pecahannya? Perhatikan yang diarsir ada 1 ya. Dari berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Dari 4 bagian. Jadi 1/4. Sama halnya misalnya ini dibagi 4 juga, tapi yang diarsir 2 misalnya ya. 2. Berarti pecahannya berapa ini? 2 ya. Yang diarsir ada 2. Dari berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Dari 4 bagian. Atau bisa juga diperkecil ini menjadi 1/2. Kenapa 1/2? Coba perhatikan ini. Secara tidak langsung, ini gambar ini setengah, ini setengah kan? Jadi artinya 1/2 itu bisa setengah atau dibaca 1/2 ya. 1/2 juga sama. Ya, ini kalau dalam bentuk arsiran yang kita lihat ini 2/4, tapi kalau misalnya diperkecil menjadi 1/2. Ya, ini sudah benar. Kalau ini diperkecil lagi boleh. Ya, paham ya? Yang penting kalian memahami dulu, ini sepertinya masih tentang pemahaman tentang pecahan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam soalnya. Tuliskan pecahan pada gambar berikut ini. Kasihkan contoh nomor 1 sebagai contoh ya. Contoh dan jawaban juga. Perhatikan nomor 1. Bagian yang berwarna gelap adalah berapa pecahannya? Kita perhatikan gambarnya. Gambarnya seperti ini ya. Nah, ini ada kotak 1, 2, 3, 4. Semua kotaknya ini ada 4 bagian, yang dimana kalau digabungkan membentuk persegi panjang. Nah, dimana bagian yang berwarna gelap atau yang diarsir itu ada 2. Artinya bentuk pecahannya berapa? 2. Yang diarsir atau yang gelap ini ada 2 dari 4 bagian. Jadi 2/4. Itu jawaban untuk nomor 1. Paham ya? Oke, mudah sekali. Nah, selanjutnya nomor 2 sampai 5 kalian yang kerjakan. Oke, paham ya? Selanjutnya pada halaman 81 bagian atas sekali ya, ada survei karakter. Seperti biasa kalian pilih salah satu jawaban yang paling tepat. Jangan lupa dibaca soal ceritanya dengan teliti ya, agar menjawabnya juga dengan tepat. Untuk soal hoaxnya itu tidak perlu dikerjakan. Oke, jadi harus tahu tandain mana yang dikerjakan dan mana yang tidak. Dan kita lanjut pembelajaran ketiga ya. Pembelajaran ketiga ini masih tentang hewan peliharaan. Kalian punya peliharaan apa? Kebanyakan sih ikan kayaknya ya. Karena kemarin Miss pernah ketemu, katanya dia suka ikan. Punya peliharaan ikan. Atau tapi banyak juga sih yang punya peliharaan anjing gitu ya, kucing. Semua hewan, semua ciptaan Tuhan. Kita harus sayangi dengan cara merawatnya. Oke, kembali lagi untuk yang di pembelajaran yang ketiga, ini tidak banyak. Coba Miss minta langsung saja ke halaman 84 ya, pada survei karakter dan hoax. Untuk yang survei karakter pilih salah satu jawaban yang paling tepat dan itu dikerjakan ya, dan juga soal hoaxnya dikerjakan. Jadi Miss bacakan dulu untuk soal hoaxnya. Kalian telah mempelajari tentang bilangan pecahan. Maka jika sehelai kertas dilipat di bagian tengahnya,
Ulangi sekali ya, kalian kalau mempelajari tentang bilangan pecahan, maka jika selai kertas dilipat di bagian tengahnya, jika proses melipat ini dilakukan 3 kali, berapakah nilai pecahan untuk tiap bagian? Jadi kita fokus pada soalnya ya. Jika proses melipat ini dilakukan 3 kali, berapakah nilai pecahan untuk setiap bagian? Bisa ada contoh ya, misalnya ini kertas lembar, ya, ini kertas lembar. Kita lipat bagi 2 seperti ini sama banyak. Hampir sama dengan ini berarti ya. Ya, sama. Dengan ini juga sama. Ya, kita lipat bagi 2 ini ya, dibagi 2 menjadi seperti ini. Ya. Untuk satu bagian dari jadi 2 bagian kan? Untuk satu bagian dari 2 bagian ini pecahannya berapa? 1/2. Ya. Tapi pertanyaannya, jika proses melipat ini dilakukan 3 kali, berapakah nilai pecahan untuk setiap bagian? Coba kita lipat ya, menjadi 3 bagian seperti ini maksudnya ya. Nah, seperti ini. Ya, menjadi bagian ini lipatannya ada 3 seperti ini. Jadi kalian tentukan ada berapa pecahannya atau berapakah pecahan dari ini lipatan kertas tersebut. Ya, berapa pecahannya? Kalian tentukan. Untuk yang soal words ini tidak perlu di kertas, kalian tinggal jawab saja karena ini hanya menentukan pecahannya berapa dari lipatan kertas tersebut. Oke, sudah Miss contohkan tadi kertasnya, Miss harap kalian sih langsung bisa menebak ya. Oke, itu yang terakhir dari soal LKS-nya. Dan selanjutnya kita masuk ke buku cetaknya, ya. Kita masuk ke subtema yang keempat, masih tentang menyayangi hewan ya. Masih tentang menyayangi hewan. Oke, hewan itu kan kalau kalian salah satu cara merawatnya yaitu apa? Dengan memberi makan, ya. Perhatikan di halaman 160 paling bawah. Kelinci peliharaan dari sangat suka makan wortel. Setiap kali makan, induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian wortel. Ya, selain wortel, perhatikan di halaman 161. Coba disambung ya. Dayu juga suka memberi makan biskuit khusus untuk kelinci. Induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian dari biskuit tersebut. Ya, jadi sama halnya ini ya, contohnya itu Miss baca lagi untuk yang bagian bawah ini, di bagian tengah ini. Setengah dalam matematika dapat ditulis 1/2 sama kayak gini ya. 1/2 dan penulisan tersebut dinamakan bilangan pecahan. Nah, ini namanya pecahan. Oke, ini pecahan namanya ya. Bagian di atas pembilang, bagian bawah adalah penyebut. Oke, untuk menggambarkan roti atau biskuit yang dibagi 2, sama halnya dengan ini. Misalnya yang diarsir adalah bagian atas, berarti pecahannya 1/2. Sama dengan ini, ada misalnya 1 biskuit dibagi menjadi 4, yang diarsirnya ada 1. Fokus saja sama penjelasannya ya, yaitu 1 dibagi 4, berarti 1/4. 1 dari 4 bagian. Maksudnya seperti itu ya, 1 dari 4 bagian. Ini 2 dari 4 bagian atau 1 dari 2 bagian. Sama ya, ini kalau diperkecil. Oke, nah itu penjelasannya sama. Kalau di atas pembilang namanya angka ini pembilang, ini penyebut. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 164. Di situ sudah ada warna-warni ya. Di halaman 164, cobalah menuliskan pecahan biasa pada gambar berikut ini. Coba perhatikan, di situ ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak yang bergabung ya, menjadi panjang seperti itu ya. Segi panjang. Nah, pertanyaannya bagian yang berwarna biru. Fokus ya, warna biru berarti dari berapa bagian? Kemudian yang bagian B, bagian yang berwarna putih, berarti kebalikannya. Ya, ingat kalau bagian bawah itu adalah jumlah keseluruhan. Ini jumlah keseluruhan kan? 1 dari 4 bagian. Ya, 2 dari 4 bagian. Seperti itu ya. Itu jadi jumlah keseluruhannya. Jadi mudah ini untuk halaman 164. Coba kalian kerjakan. Ada 3 soal yang lainnya ya. A, B, A, B, A, B. Ya. 164 dari atas sampai bawah itu boleh dikerjakan. Mudah sekali sih, hanya menentukan pecahannya berapa gitu ya. Untuk yang di pembelajaran kedua tidak ada ya. Coba kita langsung ke pembelajaran yang ketiga. Di pembelajaran ketiga, coba langsung ke halaman 100
halaman 181. Coba perhatikan di halaman 181. Atau bisa juga kalian perhatikan dari halaman 180 ya. Sebenarnya penjelasannya sama saja. Nah, perhatikan untuk bagian kotak langsung saja. Bagian kotak bagian tengah ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kotak ya yang digabung menjadi seperti ini ya. Ada 10 bagian ya, ada 10 bagian. Di mana yang diarsir atau yang berwarna biru di situ ada 4 bagian. Jadi untuk menentukan pecahannya berapa? 4. Yang warnanya ada 4 ya. Dari keseluruhannya ada 10. Jadi 4/10. Ya. Kalau yang ini sama sih, tapi ini kalian disuruh untuk menentukan atau menjodohkan seperti itu ya. Tapi tidak usah dikerjakan. Yang harus kalian kerjakan adalah di halaman selanjutnya, di halaman 181. Ini pasti kalian langsung memahami ya. Udah gampang ya. Nah, perhatikan di halaman 181. Sekarang cobalah mewarnai gambar sesuai lambang pecahan biasa. Ya, sama dengan ini, mungkin yang ini aksarnya diganti warna. Kalian mewarnai dengan warna kesukaan kalian. Boleh kuning, boleh biru, hijau, pink, terserah ya. Tapi jangan salah mewarnai. Perhatikan setiap pecahannya. 3/8. Berarti ada berapa yang harus diwarnai? Ada berapa bagian? 3 bagian ya, harus diwarnai. Warnanya sama aja nggak apa-apa ya. Ada 3 dari 8 bagian. Seperti itu ya, jadi mudah. Oke, paham ya? Kemudian itu berbentuk lingkaran ya, ada yang berbentuk persegi panjang, lingkaran lagi ada yang segitiga. Ya, kalian tentukan ada berapa bagian yang harus diwarnai. Mudah sekali ya, tadi 3/8 sudah dicontohkan. Ya, ada 3 bagian diwarnai dari semuanya adalah 8 bagian. Berarti yang harus diwarnai ada 3. Seperti itu ya. Oke, mudah sekali soal dan tugas kalian hari ini. Oke, sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Kalau masih ada yang bingung boleh tanyakan ke Miss. Kita akhiri dengan berdoa, mari lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for the blessing to our activities today. Now we are going to finish our study. Please help us to remember our lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Selamat mengerjakan.